Bab 1611. Chen Ye mendengar kata-kata itu, memandang Zining, melihat Zining sedikit mengernyit, dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Mungkin dia bisa melakukannya, tetapi dia tidak sepenuhnya yakin. Chen Ye menarik napas dalam-dalam, menekan amarahnya, memandang Huang Ken dan berkata, lanjutkan. Sudut mulut Huang Ken mengangkat senyum puas, semua ini seperti yang dia harapkan. Aku. Huang Ken menatap Chen Ye dengan ekspresi mengejek di wajahnya dan berkata, tidak ada persyaratan khusus, aku hanya ingin bertarung hidup dan mati denganmu. Dia tahu betul bahwa hanya dengan membunuh Chen Ye hari ini dia bisa bertahan. Pada saat ini, ada semakin banyak penonton, dan ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Huang Ken, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan penghinaan. Huang Ken ini terlalu tak tahu malu. Seorang seniman bela diri Taois ingin bertarung sampai mati dengan seorang seniman bela diri Raja Dewa. Tentu saja, bakat Chen Ye bertentangan dengan langit. Tapi Ascension Avenue melihat potensi, bukan kekuatan. Dalam hal kekuatan, tahap Raja Dewa Chen Ye bukanlah tandingan para jenius itu. Ini bukan hal yang paling penting. Yang penting adalah banyak orang yang hadir tahu bahwa Huang Ken memiliki teknik rahasia yang unik, yang dapat dipromosikan ke puncak Hedao Realm. Kalau tidak, itu tidak akan memiliki posisi seperti itu di Ascension Pavilion. Terima kasih telah mengatakannya. Bahkan jika Chen Ye adalah monster langka dalam 1 triliun tahun, mustahil untuk bertarung di dua alam besar. Bagaimana mungkin seorang jenius seperti Chen Ye setuju? Bagaimana dengan kondisinya? Namun, yang mengejutkan semua orang, Chen Ye tidak langsung menolak. Semua orang memandang Chen Ye dengan tak percaya, dia sepertinya setuju dengan Huang Ken bagaimana itu bisa terjadi. Huang Ken mendengar kata-kata itu, wajahnya bahkan lebih gembira, si idiot ini mengambil umpan, dia menang. Saya bisa bertahan, tetapi Chen Ye yang mati. Bahkan Zining di samping berkata kepada Chen Ye dengan sedikit cemas, Chen Ye, kamu tidak bisa menjanjikannya, ada cara lain. Meskipun dia tahu bahwa Chen Ye mungkin memiliki backhand untuk membunuh para pejuang dari alam Hedao, tetapi setelah pertempuran dengan Xiao Lang hari itu, Chen Ye jelas-jelas kalah. Dan, tidak mudah untuk menang. Namun meski begitu, itu cukup untuk melihat kengerian Chen Ye, alam Raja Dewa membunuh alam Dao, dan seluruh benua Linggu mungkin tidak menemukan prajurit alam Raja Dewa yang lebih kuat dari Chen Ye. Namun, bahkan jika ada kemungkinan 1:1000, 1:10.000, Chen Ye akan berada dalam bahaya, dan Zining tidak mau membiarkan Chen Ye mengambil risiko. Chen Ye, untuk Sekte Suanyu, terlalu penting, dan dia tidak menemukan bahwa bahkan jika Sekte Suanyu ke samping, dia tidak mau membiarkan Chen Ye bertarung di dalam hatinya, dan dia tidak ingin Chen Ye menderita kerugian apapun. Chen Ye menggelengkan kepalanya, dia tahu bahwa pembangkit tenaga listrik ini memiliki banyak cara untuk menyelamatkan Wu Xinger, tetapi dia tidak ingin Wu Xinger mengambil risiko, dia lebih suka mengambil risiko sendiri. Lagi pula, jika bukan karena dia, Wu Wei dan Wu Xinger tidak akan berakhir seperti ini sekarang. Syaratnya sangat sederhana, tidak peduli apakah kita menang atau kalah, saya akan melepaskan orang itu dan mengangkat kunci nasib, dan jika saya menang, semua taruhan kami sebelumnya akan dibatalkan. Anda juga bersumpah bahwa Anda, termasuk orang lain yang Anda kenal, tidak akan membalas dendam kepada saya di masa depan. Bagaimana, adil? Wah, kamu tidak akan menolak, kan? Jenius yang datang ke ujung Ascension Avenue seharusnya bukan kura-kura. Di hadapan orang-orang biasa seperti saya, tidakkah Anda punya nyali untuk melawan saya? Hahaha. Meskipun Huang Ken dikejutkan oleh Chen Ye barusan, saat ini, dia merasakan kesenangan mendapatkan kembali 10%. Adil. Bagaimana alam Hedao bisa adil terhadap alam Raja Ilahi? Semua orang memandang Chen Ye dengan simpati, dia awalnya menjadi jenius yang tak tertandingi dan naik ke langit dalam satu langkah, dan semuanya sempurna, tetapi tiba-tiba, seorang badut tiba-tiba melompat keluar dan menghancurkan segalanya. Mereka semua berpikir bahwa Wu Xinger sudah mati, dan Chen Ye, meskipun jenius yang tak tertandingi, masih gagal melindungi teman-temannya, yang juga harus menjadi pukulan besar baginya. Sampai sekarang, mereka tidak akan berpikir bahwa Chen Ye akan benar-benar setuju dengan Huang Ken. Lagi pula, itu gila. Betapa berharganya kehidupan seorang jenius seperti Chen Ye, bagaimana dia bisa mempertaruhkan nyawanya dengan begitu mudah. Saya setuju. Chen Ye menjawab dengan ringan, sangat tenang. Suara tumpul ini membuat gelombang di kerumunan. Apakah saya benar? Meskipun bakat Chen Ye tak tertandingi, temperamennya masih perlu diasah. Hei,
Meskipun bakat Chen Ye bertentangan dengan langit, bagaimanapun, itu bakat, bukan kekuatan. Mungkinkah dia memiliki ilusi kemahakuasaan karena dia telah menciptakan keajaiban? Di wajah Huang Ken, ada ekstasi yang tidak bisa lagi disembunyikan. Benar-benar setuju. Anak ini benar-benar setuju. Chen Ye, kamu sangat baik. Itu aku, Huang Ken, yang salah paham, tapi aku tidak salah. Kamu memang bodoh. Hari ini, kamu akan membayar kebodohanmu. Huang Ken mengangkat tangannya dan menawarkan halaman buku, yang juga merupakan perbuatan spiritual, tetapi dengan tingkat yang lebih tinggi daripada yang digunakan Chen Ye. Dia ingin membuat kontrak spiritual dengan Chen Ye, dia tidak bisa benar-benar membunuh Chen Ye, jika tidak, dia tidak bisa menghentikan kemarahan pasukan kelas 1. Namun, masih mungkin untuk melukainya secara serius, mematahkan anggota tubuhnya, menghancurkan dantiannya, dan merusak meridiannya. Sekte kelas 1 memiliki cara untuk membantu Chen Ye pulih, tetapi Chen Ye tidak bisa menghindari berbaring di tempat tidur selama puluhan atau ratusan tahun. Memikirkan akhir tragis Chen Ye, Huang Ken merasakan ledakan kegembiraan di hatinya. Chen Ye, Anda memaksa saya. Zining memandang Chen Ye dengan serius dan berkata, Chen Ye, apakah kamu yakin? Jika kontrak spiritual ini dibuat, bahkan aku tidak dapat ikut campur dalam duelmu. Aku tahu bahwa kamu membunuh Xiao Lang hari itu, tetapi kamu sendiri tidak. Tenang. Jika ada yang tidak beres. Kakak senior. Chen Ye tiba-tiba menunjukkan senyum lembut dan berkata, percayalah padaku. Pada saat ini, Zining tertegun sejenak, kakak senior itu, senyum yang tampaknya lembut namun percaya diri, yang semuanya mengingatkannya pada pemuda luar biasa yang sama dari sebelumnya. Tepat ketika Zining dalam keadaan linglung, seluruh tubuh Chen Ye mengembun, dan dengan keras, dia naik ke langit, dan dia menerobos ke alam primordial dengan mudah. Pada saat yang sama, pisau panjang yang aneh jatuh ke tangannya, ujung pisau mengarah ke perbuatan spiritual, cahaya menyala pada perbuatan spiritual, dan kontrak secara resmi ditetapkan. Hahaha, Huang Ken tertawa, hampir dengan panik, Chen Ye, kamu sendiri yang mencari kematian, tetapi kamu tidak bisa menyalahkanku semut, aku akan membiarkanmu sangat menghargai kekuatan seorang seniman bela diri Taois. Meskipun dia melanggar kontrak dan terpengaruh oleh kontrak spiritual, wilayahnya tidak stabil, tetapi bagaimanapun, dia tidak jatuh ke alam Dao. Selama dia masih seorang seniman bela diri alam Dao, bahkan jika Chen Ye maju ke alam primordial, itu akan menjadi satu hari dan satu tempat. Terlebih lagi, dia juga dapat menggunakan metode rahasia untuk secara paksa naik ke puncak harmoni realem. Kekuatan spiritual Huang Ken beredar, seluruh tubuhnya meledak, dan langit berubah warna, dia juga memegang pisau di tangannya, pisau itu tajam, dan pangkatnya tidak rendah. Jelas, meskipun Huang Ken mengejek Chen Ye, dia sangat serius dalam menembak, dia harus menggunakan semua kekuatannya untuk melakukan pukulan terkuat, dan dia tidak berniat untuk mempertahankan tangannya. Bab 1612. Chen Ye memandang Huang Ken di udara, matanya tidak berfluktuasi sama sekali, seolah-olah dia tidak merasakan aura menakutkan yang memusnahkan segalanya dari gerakan ini sama sekali. Nak, apakah kamu percaya diri? Kamu benar-benar tidak ingin meminjam kekuatanku? Kata dewa bebas dan mudah. Chen Ye tersenyum dalam hatinya, kamu tidak bisa menggunakan pisau banteng untuk membunuh ayam. Meskipun Huang Ken masih di alam Dao, dia hanya di bagian bawah alam Dao. Pada awalnya, dia menggunakan kekuatannya. Mata iblis untuk membunuh Xiao Lang di alam Dao. Sekarang aku jauh lebih kuat, jika aku masih tidak bisa mengalahkan Huang Ken dengan kultivasi primordial, modal apa yang bisa dibanggakan? Xiao Yao Shenjun tersenyum dan berkata, anak baik, itu sesuai dengan seleraku, ayo pergi, berita tentangmu dari wilayah barat harus disebarkan goyangkan kota Ascension ini, dengan darahnya, umumkan ke Ascension City. Iblis secara resmi kembali. Guiyuan, Huang Ken berteriak dengan suara yang dalam, tebas dengan satu pedang. Ini adalah seni bela diri yang digunakan oleh keponakannya, Huang Yuan. Jika Huang Yuan hanya bisa meledak dengan 1% kekuatannya, maka Huang Ken bisa meledak dengan 100% kekuatannya. Huang Ken tahu bahwa hidup dan matinya ditentukan oleh pertempuran ini, dan tekanan berubah menjadi motivasi. Ketika semangat dan energinya mencapai puncak kondisinya saat ini, dia menebas pedang, dan pedang itu horizontal dan horizontal, membuka dunia. Pisau yang bagus. Pisau ini, Huang Ken sendiri, juga sangat puas, karena wilayahnya telah jatuh, jadi dia sangat ingin menuntut keterampilan pisau pamungkas, samar-samar, dan memiliki terobosan. Para penonton juga sedikit berubah warna. Meskipun Huang Ken ini tak tertahankan, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Pisau ini sangat kuat.
Chen Ye menatap pedang Qi yang menebas ke arahnya. Meskipun itu juga tebasan Gui Yuan, Huang Ken setidaknya telah mengembangkan keterampilan pedang ke tingkat yang layak untuk pencapaian besar. Meskipun masih jauh dari keadaan sempurna, itu adalah masih jauh tidak Huang Yuan bisa membandingkan. Lebih penting lagi, basis kultivasi Huang Ken. Jika berada di alam primordial, energi spiritual yang terkondensasi tak tertandingi dapat mengalami perubahan kualitatif. Dari nyata ke virtual, setiap jejak energi spiritual terkondensasi tak tertandingi, dan tampaknya ada seolah-olah tidak terlihat. Oleh karena itu, energi spiritual dunia yang dapat diserap oleh seniman bela diri bahkan lebih besar. Di alam Dao, bahkan jika kekuatan spiritual diubah dari nyata menjadi virtual, ia telah mencapai batasnya dan harus menciptakan dunia lain. Sejak itu, energi spiritual prajurit telah berubah secara drastis, seolah-olah dapat kompatibel dengan dunia. Huang Chanxiu berada di ranah Dao, pisau ini telah mengilhami sejumlah besar aura surga dan bumi. Kengerian para pejuang di ranah jalan akan ditampilkan sepenuhnya. Namun, Chen Ye tidak panik, dia melangkah keluar satu langkah, kekuatan luar biasa melonjak di tubuhnya, dan kemudian dia mengangkat pisau yang diberikan Zining kepadanya, dan tubuh pisau itu bersinar dengan emas dan lampu merah. Jinsa menebas dengan pisau. Chen Ye berkata dengan ringan, tampaknya secara acak, dan momentumnya jauh lebih lemah daripada Huang Ken. Ketika semua orang melihat ini, mereka semua menghela nafas. Chen Ye, dia akan kalah. Hanya mata Zining yang berkedip karena kekaguman, dan pisau Chen Ye sudah mencapai titik ekstrim. Saat berikutnya, niat pedang pamungkas, muncul di dunia dan melewati hati semua orang. Beberapa prajurit dengan kultivasi yang lemah dan pikiran yang lemah diserang oleh niat pedang ini, dan seluruh tubuh mereka menjadi lemah, kekuatan spiritual mereka stagnan. Dan mereka kehilangan akal, kekuatan tempur. Niat pedang ini, dikombinasikan dengan Qi Chen Ye dari Gengjin, dikombinasikan dengan pedang Qi dari pembantaian Jinsa dengan kekuatan gaib tertinggi, langsung berubah menjadi raksasa perkasa yang diselimuti cahaya keemasan dan merah di seluruh tubuh. Dia berlari menuju pedang besar Qi yang dipotong oleh Huang Ken, yang sepertinya terhubung ke langit. Pada saat ini, Chen Ye memandang Huang Ken, yang sangat percaya diri, dengan tatapan main-main, pertunjukan yang bagus akan segera dipentaskan. Dalam sekejap, hantu harimau raksasa yang berkedip dengan cahaya keemasan dan merah bertabrakan dengan cahaya pedang yang menghancurkan langit, seolah-olah ngengat terbang ke dalam api. Semua orang sepertinya telah melihat adegan di mana harimau raksasa itu dihancurkan oleh api. Cahaya pedang. Tetapi adegan itu tidak muncul. Saat harimau raksasa bertabrakan dengan cahaya pedang yang sangat besar itu benar-benar hancur berkeping-keping seperti selembar kertas. Kesunyian. Bahkan tidak bernafas. Ketika semua orang melihat pemandangan di depan mereka, mereka sangat terkejut sehingga mereka tidak bisa bernapas. Pisau ke pisau. Chen Ye, dia benar-benar menang. Dengan basis kultivasi Hunyuan, satu lapisan surga, melintasi 9 alam, ia melampaui Huang Ken, yang berada di alam Dao. Ini bukan keajaiban, apa itu keajaiban? Dan Huang Ken, bahkan lebih tidak mau mempercayainya, sangat ketakutan sehingga dia merasakan teror dari niat pedang Chen Ye sampai saat ini. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Bayangan kematian benar-benar menyelimuti Huang Ken. Matanya merah darah, Qi dan darahnya melonjak, dan dia berteriak panik, dengan putus asa melambaikan pedangnya lagi dan lagi, menebas Qi pedang harimau raksasa yang mendekat. Ledakan. Cahaya pedang bertabrakan dengan harimau raksasa, sinar cahaya yang menghancurkan langit meletus, kekosongan hancur, dan bahkan udara dihancurkan menjadi ketiadaan oleh niat pedang tirani. Ketika cahaya habis, semua orang tidak sabar untuk melihat Huang Ken, dan ekspresi mereka berubah lagi. Huang Ken, seorang seniman bela diri terkenal di kota surgawi, sangat menderita di bawah ilmu pedang Chen Ye. Pada saat ini, pisau panjang bermutu tinggi di tangan Huang Ken telah benar-benar hancur, dan bahkan sebagian besar tubuh Huang Ken telah berubah menjadi bubuk. Pada saat ini, hanya tubuh yang terfragmentasi yang tersisa, hampir tidak bisa bernapas. Dia ceroboh. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatannya. Satu gerakan dan satu kekalahan. Chen Ye berjalan menuju Huang Ken selangkah demi selangkah, dan Huang Ken menatap Chen Ye dengan ketakutan yang tak tertandingi. Di dalam hatinya, pemuda di depannya sama sekali bukan manusia, dia pasti jelmaan dari Jiu Evil Ghost. Dia ingin berteriak, tetapi tidak bisa mengeluarkan suara. Dia ingin membunuh Wu Xinger dengan kunci kehidupan yang sama, tetapi dia tidak bisa melakukannya karena kendala kontrak spiritual. Dia hanya bisa menatap Chen Ye dengan putus asa, selangkah demi selangkah, perlahan berjalan ke arahnya.
Dengan senyum di wajah Chen Ye, senyum yang haus darah dan kejam, dia mengangkat tubuh Huang Ken dengan satu tangan, dan menghancurkan kepala Huang Ken ke tanah di mata Huang Ken yang hampir menangis ketakutan. Bang bang bang. Ada lubang besar di tanah. Chen Ye tersenyum dan berkata, aku berkata bahwa aku ingin kamu bersujud kepadaku dan meminta maaf, apakah kamu ingat? Dan tulang wajah Huang Ken, di bawah kekuatan luar biasa Chen Ye, telah lama hancur, berdarah dan menyedihkan. Chen Ye menatap Huang Ken di tangannya, meskipun wajah Huang Ken busuk, dia masih bisa merasakan kepanikan Huang Ken. Kedengarannya bagus, tapi 3 cincin sudah cukup, bagaimana cukup? Senyum Chen Ye menjadi lebih cerah, apakah kamu siap? Mari kita lanjutkan. Bang 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 bang. Ledakan keras bergema di hati semua orang, dan mereka memandang Chen Ye dengan sedikit kekaguman. Chen Ye sangat menakutkan. Tepat ketika Chen Ye menang, Zining menghela nafas lega dan menatap mata Chen Ye, bahkan lebih cemerlang dan mempesona. Baru saja menembus ranah koneksi, dan membunuh ranah Dao dengan satu pedang. Bahkan jika Huang Ken meremehkan musuh, ini tidak terjadi. Di seluruh dunia besar, pemuda ini sangat mempesona. Chen Ye tidak hanya berbakat, tetapi kekuatannya juga jauh melampaui level yang sama, hampir tidak level yang sama. Orang seperti itu ditakdirkan untuk menjadi bintang yang sedang naik daun. Bab 1613. Saat berikutnya, sosok Zining melintas dan menghilang sepenuhnya. Segera, dia membawa seorang wanita kembali ke sisi Chen Ye, itu adalah Wu Xinger. Xinger, apakah kamu baik-baik saja? Setelah Chen Ye menghancurkan kepala Huang Ken, dia menyimpan tas penyimpanan Huang Ken, melihat Zining membawa Wu Xinger kembali, dan bertanya dengan cepat dengan penuh perhatian. Wu Xinger tampak terkejut saat ini, melihat bahwa Chen Ye tidak bisa lagi mengendalikannya, dia menangis dengan lembut, Huang Ken dia. Chen Ye menepuk punggung Wu Xinger dengan ringan dan menghibur, oke, tidak apa-apa, temanku, tidak ada yang memenuhi syarat untuk bergerak. Pada saat yang sama, indera spiritualnya menyapu tubuh Wu Xinger, dan dia menghela nafas lega. Tampaknya Huang Ken menanam kunci nasib ini dengan tergesa-gesa, dan sudah terlambat untuk menyakiti Xinger. Selain menjadi ketakutan, tubuh Xinger tidak terlalu besar. Wu Xinger akhirnya tenang, dan bertanya pada Chen Ye dengan air mata berlinang, di mana ayahku? Kakak Wu, dia baik-baik saja, dia merawatnya. Wu Xinger akhirnya melepaskan hatinya, melirik mayat Huang Ken, dan berkata dalam hatinya, ini adalah. Chen Ye tersenyum dan berkata, ini Huang Ken, yang terlalu mati untuk mati. Tapi, Wu Xinger bertanya-tanya, bukankah Huang Ken mengatakan bahwa dia menanam kunci nasib di tubuhku? Mengapa aku baik-baik saja? Chen Ye menjelaskan semua yang terjadi sebelumnya kepada Miao Liu. Setelah Wu Xinger mendengarnya, matanya penuh kejutan, selain kejutan, ada juga kejutan yang dalam. Dia tidak pernah berpikir bahwa apa yang dibawa ayahnya ternyata begitu sombong. Chen Ye, kompetisi Ascension sudah berakhir, dan tidak ada yang tinggal di kota surga. Ayo pergi ke Sekte Xuanyu, kata Zining kepada Chen Ye. Kakak senior, saya masih memiliki beberapa hal untuk ditangani. Bisakah saya tinggal 1 hari lagi? Zining secara alami setuju bahwa sehari bukanlah apa-apa bagi para praktisi. 1 hal lagi. Chen Ye melirik Wu Xinger dan berkata, aku tidak tahu apakah aku bisa membawa Xinger untuk bergabung dengan Sekte Xuanyu. Ini juga dianggap sebagai kesempatan bagi Chen Ye untuk mengirim keluarga Wu. Lagi pula, dia tidak yakin apakah Huang Ken punya kaki tangan atau teman. Begitu dia pergi, Wu Wei dan Wu Xinger mungkin akan dibalas dengan kejam. Jika Wu Xinger bergabung dengan Sekte Xuanyu, saya khawatir tidak ada yang berani memindahkan keluarga Wu di kota surgawi. Lebih penting lagi, Chen Ye tidak akan tinggal di Sekte Xuanyu, dan dia harus bertemu Liang Shuiwei dan Jilin. Mendengar ini, Zining meletakkan tangannya di bahu Wu Xinger, kekuatan spiritualnya memasuki tubuhnya, dan setelah memeriksanya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, bakat Nona Xinger tidak cocok untuk kultivasi di Sekte Xuanyu. Meskipun bakat dapat diterima di kota surgawi ini, tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan Sekte Xuanyu, dan tidak ada garis keturunan fisik khusus, bahkan jika itu bergabung, itu hanya bisa menjadi murid tukang. Ketika Wu Xinger mendengar kata-kata itu, matanya yang indah langsung meredup. Tapi, Zining berkata lagi, meskipun Nona Xinger tidak memiliki bakat khusus, dia juga memiliki tubuh spiritual biasa, yang disebut tubuh Yunling, yang cukup cocok untuk sekte yang berafiliasi dengan Sekte Xuanyu kami. Sekte, latihan Yun Mingzong tidak jauh dari Xuanyu Ezong, saya dapat merekomendasikan Nona Xinger untuk bergabung di sana. Xinger, apakah kamu bersedia?
Chen Ye menoleh dan bertanya. Ya, awalnya dia tidak begitu peduli dengan kultivasi, tetapi sekarang, dia tahu bahwa jika dia ingin melindungi ayahnya, dia harus melindungi dirinya sendiri. Hanya kuat. Meskipun Yun Ningzong tidak sebagus Suan Yuezong, itu tidak lemah. Jika Anda bisa bergabung, kekuatan Ascension City juga akan menghormati keluarga Wu. Chen Ye mengangguk, tiba-tiba mengalihkan pandangannya, dan menatap seorang pria parubaya tidak jauh dengan setengah tersenyum. Pria ini setengah langkah ke alam ciptaan. Itu adalah master dari Ascension Immortal Pavilion. Meskipun Huang Ken sudah meninggal, hutangnya belum dilunasi. Lord of the Ascension Pavilion melihat Chen Ye menatapnya, wajahnya pahit, dan dia membenci bajingan Huang Ken itu sampai mati. Tetapi pada saat ini, dia harus memaksakan senyum, berjalan ke arah Chen Ye, dan berkata sambil tersenyum, selamat kepada rekan Taois Ye Xiao, karena memenangkan tempat pertama dalam kompetisi ini. Chen Ye saat ini bukan lagi sesuatu yang dia mampu. Chen Ye tersenyum dan berkata, pemilik pavilion itu sopan, saya tidak tahu, dapatkah Anda menebus taruhan yang Anda tempatkan di kasino pavilion Anda? Master of Shengxian Pavilion berkedut, mengeluarkan tas penyimpanan dengan susah payah, dan menyerahkannya kepada Chen Ye, tentu saja, Anda bisa menghitung jumlahnya. Chen Ye mengambil tas penyimpanan, memasukkannya ke dalam tas tanpa melihatnya, dan berkata, jangan melihatnya, saya percaya Master Pavilion. Dia yakin bahwa Pavilion Shengxian tidak akan berani menyinggung perasaannya untuk 50.000 batu abadi berkualitas tinggi, tetapi dia akan menderita bencana. Master Pavilion Shengxian tersenyum pahit, kalau begitu, lelaki tua itu pergi. Berjalan perlahan. Setelah Tuan Pavilion Shengxian pergi, seorang pemuda lain berjalan ke arah Chen Ye dengan wajah kosong. Chen Ye menatap matanya dan melihat bahwa itu adalah Wang Yifei. Hidupku adalah milikmu, apa yang akan kamu lakukan dengan itu? Wang Yifei juga keras kepala dan berkata dengan sederhana. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, Chen Ye sangat menakutkan, dia pikir dia memiliki bakat yang bagus, tetapi dibandingkan dengan Chen Ye, itu benar-benar berbeda. Dan kekuatan. Melihat Chen Ye mengalahkan seniman bela diri He Dao dengan matanya sendiri, Wang Yifei tidak lagi memiliki ide untuk menantang Chen Ye, orang ini sama sekali bukan manusia. Di belakang Wang Yifei adalah seorang pria setengah baya berambut merah. Zining berbisik di samping Chen Ye, pria berambut merah itu adalah perwakilan dari Scarlet Soul Cult kelas 2, Xiangke. Xiangke juga menatap Chen Ye dengan senyum masam, dia cukup puas dengan Wang Yifei, seorang murid, tetapi dia tidak ingin ditanam di tangan Chen Ye seperti ini. Itu, Ye Xiaoyou, terimalah ini, aku harap ini bisa menyelesaikan konflik antara kamu dan Yifei. Xiangke mengangkat tangannya, dan sebuah tas penyimpanan jatuh ke tangan Chen Ye. Chen Ye menyapu ke dalamnya, wajahnya bahagia, dan kekuatan besar itu luar biasa. Di dalam tas penyimpanan ini sebenarnya ada beberapa tanaman obat yang bagus dengan fungsi yang berbeda-beda, di antaranya ada obat harta karun untuk penyembuhan. Bahkan ada prajurit ruang waktu. Chen Ye mengangguk puas. Sebenarnya, dia tidak berencana melakukan apapun pada Wang Yifei pada awalnya. Meskipun Wang Yifei sedikit arogan, esensinya baik-baik saja. Dan Wang Yifei diseret oleh Xiangke dengan wajah tidak senang. Setelah melakukan semua ini, Chen Ye berkata kepada Wu Xinger dan Zining, aku punya sesuatu untuk ditangani, jadi aku akan pergi dulu. Zining mengangguk dan berkata, oke, temukan aku di Yuelai Restaurant besok. Setelah Chen Ye dan Zining dan yang lainnya berpisah, mereka berjalan di luar kota Dengtian, datang ke hutan bayangan, mengeluarkan jimat giok yang diberikan Chen Zifan, dan datang ke gua sesuai dengan panduan jimat giok. Berhenti sejenak, dan berhenti di depan dinding batu di dalam gua. Chen Ye mengerutkan kening dan menatap dinding batu ini untuk waktu yang lama. Dengan kekuatan indera spiritualnya, dia tidak bisa merasakan kelainan apapun. Ketika dia menyentuhnya dengan tangannya, itu tidak berbeda dengan dinding batu biasa. Bab 1614. Tiba-tiba, dia mengangkat jimat giok di tangannya dan menembakkan cahaya biru ke arah dinding batu, yang langsung mengungkapkan celah yang memungkinkan satu orang untuk melewatinya. Chen Ye berjalan ke dalamnya, dan matanya tiba-tiba tercerahkan. Energi spiritual di rumah gua ini sangat kaya, dan kabut diselimuti kabut, memberikan suasana seperti peri. Begitu Chen Ye masuk, seberkas cahaya tiba-tiba muncul, menunjukkan hantu, melihat gambar itu adalah Chen Zifan. Hantu itu tampaknya menyimpan jejak kesadaran Chen Zifan, dan melihat Chen Ye tersenyum dan berkata, Chen Ye, kamu di sini. Kakak Chen. Chen Ye memandang hantu itu dengan beberapa keraguan. Bayangan virtual menjelaskan, dalam proses memecahkan larangan,
tubuh saya benar-benar menyentuh trik menerobos, dan saya benar-benar menutup diri untuk menerobos, jadi saya tidak bisa bertemu Anda untuk saat ini. Selain itu, dengan kekuatan formasi di gua, saya menciptakan saya, biarkan saya menunggu Anda di sini, Anda dapat memberitahu saya apa saja, dan dia akan tahu kapan tubuh utama keluar dari Bea Cukai. Chen Ye memberitahu Su Ying tentang pengalaman Ascension to Immortals, dan akhirnya berkata, besok, saya akan pergi ke Sekte Suanyu. Saya tidak tahu kapan saya bisa melihat Anda lagi. Jika Saudara Fan memiliki sesuatu, Anda dapat menggunakan ini. Sepotong Yupei datang kepadaku. Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan gua dan berjalan menuju rumah keluarga Wu. Namun, sebelum pergi terlalu jauh, langkah Chen Ye berhenti. Matanya yang dingin melihat sekeliling, dan berkata dengan dingin, tidak perlu bersembunyi seperti ini. Kata-kata itu jatuh, dan beberapa sosok muncul di depan Chen Ye. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berjubah hitam. Itu adalah orang-orang dari Sekte Wilayah Barat. Chen Ye sedikit mengernyit, dia yakin dia tidak mengenal orang-orang ini. Kuncinya, beberapa di antaranya ternyata adalah Immortal Venerable Creation. Di Sekte, statusnya benar-benar luar biasa. Ada apa? Nada bicara Chen Ye tidak menunjukkan rasa hormat. Sebaliknya, ada sedikit rasa dingin. Pria tua berjubah hitam itu menyentuh janggutnya dan menjadi ceria, teman Taois kecil, jangan salah paham, kami datang kepadamu kali ini tanpa niat buruk. Sejujurnya, kali ini kami masih di sini untuk bertanya padamu. Chen Ye tetap tenang dan melanjutkan, saya tidak suka berada di tikungan. Pria tua berjubah hitam itu sedikit malu, dan dia terbatuk ringan, dalam hal ini, saya akan memotong untuk mengejar. Saya harap Anda bergabung dengan sekte kami. Syaratnya terserah Anda bahkan jika Anda ingin yang terbaik. Pil obat dan senjata, kami bersedia datang untukmu. Chen Ye terkejut, apakah orang-orang ini mencoba menggali tembok? Dia menggelengkan kepalanya, saya mengerti kebaikan Anda, tetapi Anda harus tahu bahwa saya telah bergabung dengan Sekte Suanyu. Pria tua berjubah hitam itu melirik beberapa orang di sekitarnya dan berkata sambil tersenyum, ini bukan masalah. Jika Anda belum pergi ke Sekte Suanyu sekarang, itu berarti tidak ada kesimpulan sebelumnya. Jalur kultivasi adalah milikmu untuk dipilih. Sekte Suanyu tidak bisa memaksanya. Juga, Sekte Suanyu sama sekali tidak cocok untukmu. Meskipun kami tidak sebagus Sekte Suanyu, kami akan menumpuk semua sumber daya untukmu. Namun, jika kamu pergi ke Sekte Suanyu, kamu hanya bisa menjadi murid biasa. Aku ingin kau memikirkannya sedikit. Setelah itu, pria tua berjubah hitam dan teman-temannya menatap Chen Ye, menunggu Chen Ye berubah pikiran. Namun, Chen Ye bertanya, dari mana kamu berasal? Pria tua berjubah hitam itu sangat gembira, jelas berpikir bahwa Chen Ye sedang memikirkannya, dan dengan cepat berkata, teman Taois kecil, kita semua adalah kekuatan kuat dari wilayah barat, tetapi kita bukan sekte, tetapi sekte kita tidak akan ragu untuk membantu Anda menerobos dengan cara apapun. Kami berharap suatu hari, Anda dapat mewakili wilayah barat melawan tempat lain. Ketika Chen Ye mendengar kata-kata, wilayah barat, dia hampir jatuh ke tanah. Saya baru saja menghancurkan begitu banyak sekte di wilayah barat, tetapi sekte-sekte ini datang untuk mendukung saya. Cukup konyol. Saya khawatir berita dari wilayah barat belum datang. Chen Ye tidak ingin terlibat dengan orang-orang ini, dan berjalan langsung ke satu arah, saya tidak memikirkan wilayah barat, saya telah memilih Sekte Suanyu, dan itu tidak akan berubah. Diputuskan. Ini adalah sikap Chen Ye. Orang tua berjubah hitam dan yang lainnya menatap punggung Chen Ye, langsung menghasilkan niat membunuh. Jika Chen Ye tidak dapat bergabung dengan wilayah barat, itu harus dicekik. Jika tidak, akan ada masalah tanpa akhir. Chen Ye, jangan bersulang atau makan minuman yang enak. Meskipun wilayah barat lemah di benua Lingwu, itu bukan sesuatu yang bisa kamu goyang. Kamu berada di alam primordial, dan kamu berbicara kepada kami seperti ini, kamu tahu hukuman mati. Detik berikutnya, beberapa paksaan mulia yang abadi diselimuti ke arah Chen Ye. Chen Ye berhenti tiba-tiba. Niat membunuh yang dingin tertutupi. 6 jalan dicurahkan sekaligus. Langit tampak berubah warna pada saat ini. Kemudian, dia menoleh dengan tajam mata haus darah seperti Zhou Yu menyapu kerumunan. Cari tahu lokasi Anda. Wilayah barat, aku, Chen Ye, belum memperhatikannya. Jika kamu yakin akan bertarung aku, Chen Ye, akan bertarung. Tapi saya menyarankan Anda, sebelum Anda mulai, lebih baik kembali dan bertanya kepada murid dan tetua Anda apakah mereka mengenali saya, Chen Ye.
Pada saat ini, Chen Ye menunjukkan niat membunuh yang kuat. Benar-benar melampaui semua orang yang hadir. 6 jalan, seperti 6 naga raksasa, melihat ke bawah ke langit dan bumi. Bunuh kapan saja. Niat membunuh ini tampaknya datang dari kedalaman neraka. Ini adalah kekuatan Chen Ye. Tak terhitung kali hidup dan mati menumpuk potensi. Bagaimana para Immortal Venerables yang dimanjakan ini bisa menandingi? Orang tua berjubah hitam dan semua orang tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa seorang anak yang baru saja memasuki alam primordial akan membiarkan mereka mengetahui posisinya. Apakah ini yang harus dikatakan junior kepada junior? Juga, anak yang baru saja datang dari Kunlun Su ini tampaknya pernah ke wilayah barat. Bahkan jika dia pernah ke wilayah barat, mungkinkah wilayah barat masih meninggalkan rekornya? Ketika mereka kembali sadar, Chen Ye sudah lama pergi. Apa yang harus saya lakukan? Chen Ye ini sangat marah sehingga dia berani berbicara kepada kami seperti ini, tampaknya benar-benar perlu untuk membunuhnya. Seorang lelaki tua angkat bicara. Orang tua lain juga memiliki wajah yang marah, binatang kecil ini benar-benar berpikir bahwa dia memiliki potensi besar untuk dapat memanggil angin dan memanggil hujan. Dia belum memasuki sekte Suanyu, saya menyarankan agar putra ini dibunuh sebelumnya. Itu. Kemudian, beberapa mata tertuju pada pria tua berjubah hitam itu. Bagaimanapun, lelaki tua berjubah hitam ini adalah yang terkuat cukup katakan. Melihat semua orang menatapnya, lelaki tua berjubah hitam itu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan memandang salah satu dari mereka. Penatua Jia, surat dari wilayah barat belum dikirim. Sebelumnya, kami tidak membukanya di waktu karena kami ingin melihat Chen Ye. Kenapa tidak dibuka sekarang? Saya selalu merasa ada yang salah dengan kata-kata anak ini. Bagaimanapun, Chen Ye terlalu tak kenal takut di hadapan mereka. Penatua Jia menamparkan dahinya dan dengan cepat mengeluarkan slip batu giok. Lihatlah ingatanku, aku bahkan tidak membaca informasi ketika itu datang dengan tergesa-gesa. Detik berikutnya, slip giok terlempar dan melayang di udara. Segera setelah itu, baris teks dan pola terungkap. Ketika mereka melihat baris pertama, ekspresi semua orang berubah. Karena wilayah barat dalam kekacauan bahkan sekte yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan bahkan keluarga Dugu telah benar-benar menghilang. Ini tidak diragukan lagi merupakan pukulan berat. Bab 1615. Apa yang terjadi? Kenapa ini terjadi? Semua orang melihat ke bawah dengan tidak sabar. Tetapi semakin mereka melihat ke bawah, semakin menakutkan wajah mereka. Karena, mereka melihat dua kata yang tidak mungkin muncul, Chen Ye. Lebih penting lagi, ada tertulis bahwa kekacauan di seluruh wilayah barat semua karena satu orang. Raja Dewa Pembantai Darah, Chen Ye. Tubuh semua orang dingin, dan mereka tidak percaya itu orang yang sama. Namun, ketika mereka melihat pemuda yang gigih dalam gambar, rasa ketidakberdayaan dan kedinginan melanda seluruh tubuh. Mendesis. Orang tua berjubah hitam dan bahkan semua orang tidak tahan lagi, dan mereka semua menarik napas dalam-dalam. Karena Chen Ye ini tidak hanya menghancurkan sebagian besar kekuatan di wilayah barat, tetapi juga memenggal yang mulia abadi. Alam Raja Ilahi dapat membunuh yang mulia abadi. Apa-apaan monster ini? Chen Ye secara alami tidak peduli dengan orang-orang ini, baginya, itu hanya sebuah episode. Keesokan harinya, setelah mengucapkan selamat tinggal pada Wu Wei, Chen Ye membawa Wu Xinger ke restoran Yuelai. Zining sudah menunggu di bawah, dan ada seorang pemuda berdiri di sampingnya, itu adalah Long Xuan. Ketika Chen Ye tiba, dia melihat Zining berbicara dengan Long Xuan. Meskipun Long Xuan tidak sekuat dan sekuat Chen Ye, dia jelas tidak sebanding dengan prajurit biasa. Pada saat ini, wajahnya memerah dan itu memalukan. Kalah. Ketenangannya, dia hanya menundukkan kepalanya dan tidak pernah berani melihat Zining. Melihat Chen Ye dan yang lainnya datang, Zining akhirnya melepaskan Long Xuan, dan segera melambaikan tangannya, kekuatan spiritual yang melonjak keluar, mengangkat Chen Ye dan yang lainnya, dan pergi ke arah tertentu. Pada saat yang sama, Chen Ye menemukan bahwa, setelah meninggalkan Ascension City, hubungan antara batu misterius di saku dan monumen reinkarnasi tidak berkurang tajam sama sekali. Artinya, dia telah melihat ke arah yang salah tentang keberadaan monumen reinkarnasi yang diisyaratkan oleh Raja Suci Abadi. Monumen misterius reinkarnasi memang ada di kota surgawi. Tepatnya, monumen reinkarnasi mendalam ada di tubuh Zining. Chen Ye sesak napas, dia tidak tahu bagaimana berbicara. Jika Zining tahu bahwa tujuan bergabung dengan Sekte Suanyu adalah untuk mereinkarnasi monumen yang dalam, saya akan sangat marah. Apa yang dimaksud dengan kunci?
Mungkinkah ada harta karun di Zining yang membutuhkan kunci untuk membukanya? Dengan kata lain, Zining bahkan tidak tahu bahwa itu adalah monumen reinkarnasi yang mendalam. Keraguan yang tak terhitung jumlahnya terjerat dalam hati Chen Ye. Zining sepertinya memperhatikan bahwa Chen Ye sedang melihat dirinya sendiri, dan matanya bertemu dengannya, cukup menyanjung. Saling memandang, Chen Ye dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan bertanya, "Kakak perempuan, berapa lama kita akan sampai ke Sekte Suanyu?" Zining tersenyum dan berkata, "Saya khawatir ini bukan yang Anda pikirkan. Apakah kamu bertanya-tanya bagaimana cara menahanku?" Chen Ye benar-benar yakin, menoleh, dan berhenti bertanya. Bisakah goblin ini memiliki bentuk formal? Sehari kemudian, Fei Zhu berhenti, dan suara Zining terdengar, "Kota Lansi ada di sini, ayo turun." Semua orang mendarat di luar kota Lansi, dan perasaan spiritual Zining yang besar menyapu seluruh kota dalam sekejap, dan tiba-tiba berbisik, "Sebenarnya ada teman saya di kota, saya akan memasuki kota nanti, saya akan menemuinya, berapa banyak dari kalian? Jangan membuat masalah di kota." Saat dia mengatakan itu, dia melirik Chen Ye, "Terutama kamu, Chen Ye." Zining adalah murid langsung dari tetua tertinggi Sekte Suanyu, dengan status yang sangat tinggi. Ketika beberapa orang memasuki kota untuk melapor, mereka tidak menyembunyikan identitas mereka. Oleh karena itu, segera setelah mereka memasuki kota Lansi, seorang pria tinggi berkulit hitam pria parubaya berwajah keluar. Fang Tian, penguasa kota Xialansi, menyambut senior Xuan Yuezong untuk datang ke kota. Zining mengangguk ringan dan berkata, "Orang-orang muda ini berasal dari Sekte Suanyuku. Aku punya sesuatu untuk dilakukan sekarang, jadi mari kita atur penginapan untuk mereka." Tuan Kota Lansi Fang Tian berkata dengan hormat, "Bagaimana kalau murid-murid Sekte Suanyu ini tinggal di mansion Tuan Kota untuk sementara?" Chen Ye dan yang lainnya saling memandang dan sedikit terkejut, aura penguasa Kota Lansi jauh lebih kuat daripada penguasa Paviliun Ascension. Ada ritme yang indah di setiap gerakan, dan itu harus menjadi seniman bela diri yang telah menyentuh hukum Dao besar. Namun, bahkan dengan kekuatan Tuan Kota Lansi, sikapnya terhadap semua orang masih sangat hormat. Tidak apa-apa untuk mengatakan Zining sendiri adalah dunia yang menakutkan, dan rasa hormat adalah karena, tetapi Tuan Kota Lansi memperlakukan Chen Ye dan yang lainnya dengan sikap yang sama, kekuatan Sekte Suanyu dapat dibayangkan. Zining memandang Fang Tian dengan setengah tersenyum tetapi berkata dengan nada datar, "Penginapan baik-baik saja." Dia tidak ingin ada hubungannya dengan pemilik kota dari kota kecil seperti itu, dan apakah itu Chen Ye atau Long Xuan, mereka akan menjadi murid inti Sekte Suanyu. Terutama Chen Ye, Zining juga tidak ingin dia terlalu banyak berinteraksi dengan Fang Tian, seorang pemuda yang telah hidup untuk waktu yang tidak diketahui. Meskipun dia yakin bahwa Fang Tian tidak akan berani melakukan apapun pada Chen Ye dan yang lainnya, orang-orang tua ini memiliki rencana yang dalam dan dapat dengan mudah membujuk orang-orang muda seperti Chen Ye dan Long Xuan tanpa sadar. Tuan Kota Lansi secara alami tidak berani keberatan, menganggukkan kepalanya. Zining berkata kepada Chen Ye dan yang lainnya, "Kamu belum tiba di Sekte Suanyu, jadi kamu harus istirahat sebentar, dan aku akan kembali untuk mencarimu sebelum berangkat. Jika kamu memiliki sesuatu selama periode ini, kamu bisa mintalah Tuan Kota Lansi untuk menyelesaikannya untukmu. Jika kamu bertemu dengannya, kamu tidak bisa. Untuk menyelesaikan masalah ini, gunakan jimat giok ini untuk menghubungiku." Dia mengangkat tangan gioknya, dan dua jimat giok masing-masing jatuh ke tangan Long Xuan dan Chen Ye, dan kemudian sosoknya melintas dan menghilang. Namun, meskipun Zining Ren pergi, perasaan spiritualnya mengunci Chen Ye dan yang lainnya. Jika sesuatu terjadi pada Chen Ye dan yang lainnya, dia akan segera mengetahuinya. Fang Tian tersenyum pada Chen Ye dan yang lainnya, "Beberapa, silakan ikut denganku." Setelah berbicara, dia memimpin Chen Ye dan yang lainnya ke kota. Pada saat yang sama, dia juga memberi Chen Ye dan yang lainnya jimat giok untuk komunikasi. Sebelum tiba di penginapan yang didekorasi dengan mewah dan khusyuk, Fang Tian berhenti dan berkata, "Beberapa, apakah kamu masih puas di sini? Ini adalah penginapan terbaik di kota Lansi kami." Chen Ye dan beberapa orang mengangguk, "Tempat ini sangat bagus." Fang Chong, datang ke sini untuk bertemu dengan beberapa murid top Sekte Suanyu. Fang Tian tiba-tiba berkata. Seorang pria muda berjalan di belakangnya. Dia berusia 27 atau 8 tahun. Dia telah berkultivasi di lapisan kelima alam primordial, dan napasnya kental. Itu jelas merupakan alam dari budidaya yang membumi. "Fang Chong, saya telah bertemu beberapa teman dari Sekte Suanyu." Fang Chong tampan dan menunjukkan senyum lembut saat ini, yang membuat orang merasa seperti angin musim semi.
Beberapa orang memiliki kesan yang baik tentang dia, dan mereka menyapanya satu persatu. Fang Tian tersenyum lagi, orang tua itu masih memiliki beberapa urusan resmi yang harus ditangani. Dalam beberapa hari terakhir, anjing itu akan menemaninya. Jika Anda butuh sesuatu, Anda bisa bertanya padanya. Anda berdua anak muda, dan Anda harus lebih nyaman bergaul satu sama lain. Jelas, dia ingin putranya mengambil kesempatan untuk memiliki hubungan dengan Chen Ye dan yang lainnya, tetapi Chen Ye dan yang lainnya tidak mempedulikannya. Fang Chong membawa beberapa orang untuk menemukan manajer penginapan. Dia adalah pria parubaya dengan janggut dan arogan. Ketika pria parubaya itu melihat Fang Chong, dia menyambutnya dengan ekspresi menyanjung. Tuan Muda Fang, Anda di sini, apakah ini teman Tuan Muda Fang?